Tapi bagi seusia Aska, ini nggak sih, normal nggak sih seperti ini? Kan pandangan orang kan beda-beda ya. Itu terlalu ketuaan gitu. Normal nggak sih Ustadzah? Nah, terus biar kita diajak bicara, ini langsung dari hati ke hati, terus itu ya. Kalau sekolah uang jajannya berapa? Kadang 20, kadang 30, kadang 35. Aduh, banyak banget ya. Kayak uang makan ASN itu ya. Jadi memang sosok seperti Aska ini membuat kami, para pendidiknya itu terhibur. Tidak ada nuansa jenuh di sekolah lah istilahnya. Biasanya kamu sering ditakut-takutin gitu nggak sih? Jangan beli itu ya Aska, nanti batu gitu. Enggak. Biasanya bundanya gimana kalau nyuruh nggak boleh beli misalnya? Jangan, nanti mabuk. Oh, jangan nanti mabuk. Bukan batu? Bukan. Halo pemirsa RRI Sumenep. Bertemu lagi dengan Aska di QCast. Hey, good job buat Aska yang malam hari ini sudah membuka QCast. Selamat malam pemirsa. Ada sapaan spesial malam hari ini dari Aska untuk Anda semuanya yang sudah menonton tayangan kita di QCast setiap hari Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda melalui share, like, dan juga subscribe. Malam hari ini, aduh, kayaknya kok ngeri-ngeri sedap ya. Nuri bisa digeser sama Aska nih, apalagi lebih imut. Nah, keberadaan anak-anak ngegemesin, anak-anak yang katanya netizen, wah pikirannya udah melampaui orang tua gitu. Terus ada netizen yang mengatakan, salah didik nih orang tuanya, umurnya ketuaan dari umurnya, ngomongnya ketuaan dari umurnya gitu. Banyak sekali komentar-komentar pada anak-anak yang lagi viral di Indonesia. Ada Ara, ada Abe, terus anaknya Aurel dan Atta yaitu Amina, yang menurut kita sih itulah normal ya sama anak-anak gitu. Tapi ya sudah, namanya netizen pasti ada hal-hal yang dipeributkan atau banyak diomongin lah ya. Tapi malam hari ini Aska, gimana kabarnya? Baik dong. Baik dong. Aska ini sengaja kita kasih seragam ya pemirsa. Tetap pakai seragamnya biar identitasnya sebagai bayi-bayi gemes ini tidak hilang ya. Aska kelas berapa sih? Kelas 3. Kelas 3 apa? SMP? SMA? SD. Oh SD. Iya. Kelas 3 SD berarti umurnya sekarang berapa ya? 9. Oh 9. Bukan 19? Bukan 7 tahun? Bukan. Oh bukan, 9 ya? Umurnya 9. 9 gimana sih? Gini. Gini. Gimana? Iya, aku nggak bisa. Oh kamu nggak bisa? Nah, pokoknya ya gitulah Ya. 9 ya pemirsa ya. Nah Aska ini bisa dibilang bayi yang cerdas, bayi yang vokal, terus punya tingkat PD-nya yang luar biasa, mudah beradaptasi, mudah berkomunikasi dengan orang, mungkin bukan cuma temennya saja ya, orang di luar usianya dia juga nyaman untuk berkomunikasi nih pemirsa. Dan ada yang mengatakan, wah seperti yang sudah Nuri jelaskan, katanya netizen ini pola asuhnya salah. Ini terlalu tua ngobrolnya. Nah, kita tanya langsung bersama Ayah Aska. Selamat malam, Ayah Aska. Malam. Iya, kok Ayah Askanya malah yang pemalu ya? Nggak bisa tampil di depan kamera ini. Oh, enggak, ini nggak ada kameranya kok. Ini CCTV semua. Ya, Ayah Aska pasti bangga dong mempunyai putri yang ceriwis ya, di usianya Aska 9 tahun sudah bisa dan mampu berkomunikasi, ikut lomba lagi, terus PD-nya luar biasa katanya kemarin. Siapa yang bisa nyanyi walaupun suaranya nggak sampai tapi tekadnya yang sampai ya. Betul. Nah kalau Ayah Aska sendiri gimana untuk penerapan pola asuhnya? Yang pasti semua orang tua pengen ya kan anaknya itu pinter, cerdas, luar biasa. Kalau Aska di rumah ini ya kita gini, selama
untuk kebaikan Aska itu kita support, gitu, kita dukung. Jadi apapun yang Aska misalkan minta untuk ikut les atau apa kita dukung gitu. Ya, terus ya tidak untuk kemungkinan tapi kita dibatasi juga untuk kayak penggunaan gadget atau yang lainnya gitu. Kita adakan ini kita buat jam gitu, buat jam. Jadi paling tidak tiap minggu baru hari Sabtu sore baru kita bisa ini untuk ngambil HP-nya atau ini iPad-nya gitu seperti itu. Ya. Jadi kalau masih waktu sekolah kita ini. Masih ada pembatasan-pembatasan juga ya. Pembatasan. Nah kalau Ayah Aska sendiri mengetahui Aska ini anak yang luar biasa gitu. Daripada mungkin anak-anak seusia dia itu dari umur berapa sih? Sebenarnya ini sejak PAUD itu sudah ada kelebihan. Ya dari kecil sudah anaknya ini sudah istilahnya ya sudah aktif gitu. Ya. Terus pas PAUD itu ini sudah umur berapa itu? Sudah bisa sudah ikut lomba di sekolahnya. Alhamdulillah sudah juara juga terus. Oh, dari PAUD kamu udah ikut lomba. Ya Aska. Oh, kok mode diam ini? Coba di setel dulu. Mode aktif. Umur berapa kalau ingat Aska pas waktu ikut lomba? Lomba puisi itu. Kayaknya dari TKA. TKA? Lomba apa itu? Pertama sering lomba mewarnai. Lomba mewarnai terus? Sama puisi. Puisinya apa waktu itu? Guru. Apa? Guruku pernah. Terus Oh lupa ya. Emang agak lupa ya kalau sekarang ya. Soalnya ada kamera, agak lupa takut ketahuan orang ya. Iya kan? Takut ketahuan orang. Tapi Aska belajar nggak? Belajar tahu dari mana tuh? Puisi apa diajarin ayah apa bundanya? Kok di usia PAUD udah bisa ikut lomba puisi? lihat teman-teman. Lihat teman-teman, di mana teman-temannya? Ya sering ikut lomba, jadinya aku ikut juga. Oh gitu, teman siapa itu? Siapa temannya? Lupa. Mode lupa ini, memorinya belum full, nanti ditambah lagi sama Kak Nuri ya. Nah kalau Aska itu belajarnya berapa jam sih sehari? Nggak belajar, apa kamu lihat video langsung inget, lihat video langsung inget? Baca doang. Baca? Kamu suka baca. Makanya pakai kacamata. Iya. Ini kacamata baca. Nggak, kacamata anti radiasi. Widih. Bukan kacamata anti bokek, bukan. Bukan ya. Anti radiasi apa sih artinya? Biar mata tidak minus. Oh, tidak minus. Mata tidak boleh minus ya. Kalau penghasilan boleh minus. Tapi kalau dari ayah memang ada trik khusus untuk melatih Aska berani? Apa memang dia udah titisan sejak lahir? Ya memang sudah mulai lahir memang ayahnya memang aktif sudah gitu Bu. Setelah itu misalkan anaknya itu mau ikut les misalkan kita yang penting pokoknya untuk berkembangnya setelah itu mencari jati diri kita ikutkan Ibu. Jadi kita tidak mengkang istilahnya, tidak mengkang. Yang penting masih sebatas untuk hal-hal yang positif kita dituruti seperti itu, disupport ya betul. Tapi kalau Aska main ini enggak sih, main media sosial juga enggak sih? Lihat-lihat, scroll. Iya. Malamku sendiri gitu. Kamu tahu? Tahu. Coba gimana? Jangan. Coba dulu. Gak apa-apa. Suara kecil. Nanti di-cut. Coba gimana? Yuk, coba. Nggak usah. Kenapa? Sekarang lagi viral itu. Ya kan, tahu kan? Iya, kamu tahu juga. Tahu. Lihat di mana? Di TikTok. Iya benar ya. Memang bayi-bayi ajaib sekarang itu mainnya itu ya di media sosial. Walaupun
Ya mungkin medianya kadang walaupun anak-anak tapi masuk juga orang dewasa ya, secara penjaringan nggak masalah. Nanti kita ngobrol lagi bersama Aska dan juga Ayah Aska. Kira-kira bayi-bayi ini cocok gak sih untuk Indonesia emas nanti di tahun 2045? Mudah-mudahan. Kita ulik lagi, Aska kira-kira bisa apa saja ya malam hari ini bersama Q-Case. Jangan kemana-mana. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit. Luapkanlah saja bila kau menangis. Udah, dikit doang. Itu dia salah satu lagu yang Aska sukai ya saat ini ya. Bisa dibilang gitu ya. Udah Iya, nonton? bisa. Belum, masih hari Jumat. Oh masih hari Jumat. Memang nonton hari Jumat ya? Iya. Ada ininya ya? Ada apa waktunya sendiri ya? Kalau mau nonton? Iya. Sehari-hari apa sih Aska yang ini yang dikerjakan? Dari pagi. Iya dari pagi. Dari bangun pagi. Pagi bangun, mandi, terus pakai baju, berangkat, Iya, udah sholat. sholat, Ketinggalan. Iya. sholat. Terus pulang sekolah, apa ya? Ganti baju, makan, terus lihat TV atau enggak, lihat HP atau enggak tidur. Terus sorenya madrasah, pulang madrasah ganti baju, terus sholat maghrib, bisa sholat maghrib, ngerjain PR, terus siap-siap males. Capek enggak sih rutinitas seperti itu setiap hari? Agak dikit. Oh, dikit. Kenapa bilang dikit? Aku dimarahin nanti ya. Enggak. Enggak. Kenapa? Capeknya kenapa? Apa karena tempat lesnya jauh? Enggak. Enggak. Kamu pelajaran apa sih yang disukai di sekolah? Bahasa Inggris atau enggak matematika deh. Ini mau jadi temennya Jerome Pauline. Ya. Iya kan? Jangan. Kenapa? Susah. Susah. Iya sih, matematika itu susah. Yang paling gampang itu penambahan ya. 5.000 tambah 2.000, ya kan? Tambah 10.000. Iya. Ya, itu pasti matematika yang paling gampang. Apalagi dibagi-bagi. Ya, dibagi sama temen, dibagi sama ayah. Wah, itu kayaknya di luar Nurul ya? Nurul. Di luar Nurul. Kalau sekolah uang jajannya berapa? Kadang 20, kadang 30, kadang 35. Aduh, banyak banget ya. Kayak uang makan ASN itu ya. Kau banyak beli apa? Karena istirahatnya 2 kali. Oh, istirahat 2 kali. Oh, kamu ini full day. Sampai sore? Enggak, Pulangnya sampai jam setengah 2. Jam setengah 2. Hari Rabu sama Kamis. Hari Rabu sama Kamis. Ya, beli apa? Biasanya? Kadang beli nasi, kadang beli keran, kadang beli jajan. Oh, beli jajan. Nggak dibatasi ya. Biasanya kan ada ayah sama bundanya bilang, jangan jajan ini gitu. Enggak. Dibatasi. Udah tahu ya? Ya, Nggak boleh jajan apaan udah tahu? udah. Wih, itu dia mantap sekali Aska ya. Di umur segini sudah ngerti dan paham benar bagaimana maksud kedua orang tuanya agar apa ya, dia tidak sakit. Biasanya kamu sering ditakut-takutin gitu nggak sih? Jangan beli itu ya Aska, nanti batuk gitu. Enggak. Biasanya bundanya gimana kalau nyuruh nggak boleh beli misalnya? Jangan, nanti mabuk. Oh, jangan nanti mabuk. Bukan batuk. Bukan. Aduh, ya. Kalau mabuk kan nggak bisa ya sekolah ya. Ya, betul. Gimana ayah dengan konsep yang di luar Nurul ini? Ya kalau misalkan untuk hal-hal jajan itu memang kalau yang untuk uang saku itu kita kalau hari Rabu sama Kamis karena pulangnya 1:30 itu memang kita lebihkan. Kadang-kadang kan enggak bawa bekal itu, Mbak. Dari rumah itu enggak bawa bekal, jadi beli nasi itu anaknya itu di sana. Soalnya kan harga nasi itu kan paling tidak 10.000, 5.000. 5.000. Ya gitu. Jadi
Kalau misalkan batasan misalkan untuk tidak boleh ya memang kita kasih tahu ini tidak boleh beli snack ini seperti itu. Iya, takut mabuk ya. Iya, oh, iya. Iya. Kalau Aska lebih dekat mana? Ayah sama bunda? Bunda. Oh, lebih dekat bunda. Oh, berarti kita keliru ya ngundang ayahnya di sini ya. Enggak. Biasanya kalau peran ayah di rumah apa? Untuk tumbuh kembangnya Aska dan adiknya. Ya sebenarnya kita itu kalau misalkan mau belajar atau apa itu kita yang ini terus ya misalkan Aska sama adiknya itu ini katanya soalnya ini kompak ini Mbak. Jadi berdua itu kompak. Kayak kadang-kadang ini yang ngajak kakaknya ini. Kalau misalkan lihat HP mesti ini kadang-kadang adiknya yang disuruh bilang ini adiknya yang kadang-kadang adiknya suruh nangis dulu dia kan nanti kejepretan juga. Terus nanti kalau sudah dikasih dia yang ini. Oh, banyak modus kamu ya. Terus, tapi bisa ya sudah kita kasih waktu 1 jam atau setengah jam habis itu belajar atau ngerjakan PR atau apa gitu. Tapi enggak alhamdulillah kalau sudah dikasih waktu seperti itu tepat waktu istilahnya. Jadi enggak ini. Kalau sudah suruh berhenti ya berhenti gitu. Kedekatan yang seperti apa yang diciptakan bersama Aska dan adiknya? Ya terus ya kita diajak bicara ini langsung dari hati ke hati persitu ya kadang-kadang kalau sudah diajak ini kadang-kadang ya sering minta untuk jalan ke mana Indomaret itu minta hadiah itu kadang-kadang itu kalau sudah berdua itu sudah ini kadang-kadang meskipun tidak ikut pulangnya itu mesti sudah bawa dirampok ya. Oh iya. Ya, kalau sosok ayah sendiri bagi Aska itu seperti apa? Katanya sosok ayah itu cinta pertama anak perempuannya. Kalau menurut Aska, ya apa enggak? Iya. Iya. Apa-apa butuh ayah? Apa enggak? Apa Butuh bunda. Oh, butuh bunda. Maaf ya, tergeserkan ya ayah. Kalau Aska, menurut Aska, bunda itu seperti apa? Jago masak. Terus? Oh ya, pasti itu. Ya, maaf ya bunda ya, sering ngomel ya. Terus? Udah. Oh itu, dua hal yang luar biasa yang Bunda Aska bisa capai ya. Yaitu bisa masak dan ngomelnya itu ya yang panjang lebar ya. Menurut kamu? Iya. Dikit. Bunda mah gitu. Pasti ngomelnya seputar apa sih? Apa ya? Apa? main HP. Main HP. Nggak sholat. Nggak sholat. Terus kalau disuruh tapi nggak berangkat. Tuh. Iya pasti kamu masih 2 kali diulang lagi. Ayo Aska, 1 kali katanya bunda kan. Aska 2 kali gitu ya. Tapi apa yang kamu kangenin dari sosok bunda kalau nggak ada? Misalnya bundanya pergi ke mana gitu, ke Jawa 2 hari. Oh udah pernah, kamu selalu ikut? Oh selalu ikut kemana-mana, iya sih. Tapi biasanya apa kangennya sama bunda? Apa nggak pernah kangen? Enggak, karena sering bareng. Iya, sering bareng. Jadi nggak pernah kangen ya sama bunda, selalu ada ya. Tapi kalau tidur sekarang sendirian? Sama bunda juga? Waduh, sama bunda. Sama bunda, sama adik, sama ayah. Sering sempit dong kamarnya? Iya. Iya. Kenapa nggak tidur sendirian? Takut? Takut kenapa? Ada apa? Takut. Hah? Takut. Iya takut kenapa? Iya, jadi kaget. Iya sih, kalau tidur sendirian sering gitu ya, sering ada gitu, bunyi-bunyi yang nggak enak, ya kan? Aska mau bundanya ada di samping Aska nggak? Mau? Mau digeser ayahnya? Kalau mau saya geser nanti ayahnya. Mau ayah apa bunda yang ada di dekatnya Aska? Bunda. Bunda, ya. Yang nggak pelit siapa? Ayah apa bunda? Semua. Semua ya. Berarti ayah sama bunda nggak pelit, sering jajanin Aska.
Iya bener. Tapi jajannya jajan yang bener kan, biar gak mabuk kan? Apa sih jajan yang bikin mabuk itu? Itu tuh. Apa Jangan itu? sebut merek tapi. Jelly-jelly yang dari Korea. Oh iya. Iya itu bener sih kalau Bunda bilang mabuk. Soalnya kan harganya agak di luar Nurul juga ya. Mabuk kepayang yang cari uang itu. Iya bener itu. Mabuk jangan ya. Jangan dibeli itu, cocok sih. Untuk ibu-ibu memang cocok itu. Mungkin di antara banyaknya balita-balita atau anak-anak yang viral di Indonesia, salah satunya di sini juga punya Aska. Aska ini memang tidak viral, tapi ternyata jawabannya yang di luar Nurul dan luar biasa, di luar isi kepala manusia biasa gitu ya. Terus dia juga membanggakan sekali, membanggakan sekolahnya, membanggakan orang tua dengan berbagai prestasi-prestasi yang sudah ia raih. Dari prestasi mendongeng apa tadi? Mendongeng, terus dai, terus bahasa Inggris, matematika, terus mewarnai, apa lagi? Udah cukup itu, masih 6 ya. Nanti kalau 11 kan nggak cukup tangannya Kak Nuri ya. Nah kalau 11 susah. Motak bine. Ki zaman lambe, ai bun tahun serta pongkor. Manosaria, ki keneng kota, tada senyempe ka Allah. Zaman jeria, sempe otabe seepar tada biasana. Tipe, kajuan raja seangkep karamat. Beto, ben kenangan seberit. Algeria, sengko andik sitong tungeng. Ya Arya tungeng ngamotak. Motak jeria begini, benjeria, citrona ratina, benta abulu, akan tak orang bebine seratin, benta abulu. Jadi tale betrona seratina, motak jeria pas atapa, kendengan na atapa, engak tengah na alas raja, tepak, bebena pungkana beringin sepaleng raja. Motak jeria nongko, rancak nase paling tengkibun abek raja. Siang, malam, seatapa, tak aku lian, tak ngakan, tak ngenom, ben tak tidung sakale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata ada 3 juta penonton yang bertepuk tangan untuk Aska yang sudah mendongeng tentang motak bini. Motak bini tak abulu, atapa. Mungkin bagi Anda di luar kawasan Madura dan sekitarnya, mohon maaf kalau tidak paham ya. Ini dongeng seputar bahasa Madura yang kemarin ikut lombanya ya, Aska ya? Iya. Oh iya. Juara? 2. Juara 2 dong. Siapa dulu? Aska gitu. Nah, ya kan. Tentunya ada peran dari orang tua udah, peran dari guru atau ustadzanya di sekolah itu juga. Iya, ini mau ditanyain. Iya, tenang, sabar. Ini baru mau prolog dulu ya. Mau prolog dulu. Nah, kita hadirkan Ustadzah Nia yang malam hari ini bersama kita di Q-Case bareng Aska juga. Ustadzah, kabar baik? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik sekali. Senang ya lihat anak didiknya kalau yang seperti ini mau tampil di layar kaca, di banyak orang gitu dengan cerianya. Ini full baterainya belum dikeluarin kan? Betul sekali. Belum ya, sadar ya. Jadi memang sosok seperti Aska ini membuat kami para pendidiknya itu terhibur. Tidak ada nuansa jenuh di sekolah lah istilahnya. Dia di sekolah gimana? Ya sama. Sosok Aska yang ada di rumah, di sekolah sama. Jadi tidak ada yang dibuat-buat atau dia bersembunyi di balik topeng ya. Tiba-tiba jadi sosok yang kalem, lemah lembut. Tidak pernah. Jadi tidak pernah. Murni seperti ini. Iya, ini hanya
casingnya di kamera ya. Padahal aslinya full baterai, full energi. Full baterai dan full energi. Walaupun pulangnya 1:30, serasa pukul 7 terus bagi Aska. Waduh. Kamu sarapan apa kok full energi? Gak pernah sarapan. Gak pernah sarapan. Jajannya banyak ya? Iya. Iya lagi. Nggak apa-apa ya. Yang penting bisa membahagiakan orang lain. Seneng kan guru-gurunya bisa ketawa terus ada Aska? Senang. Kalau nggak ada Aska pas ini nggak masuk sepi kan ya Ustazah ya? Sepi, serasa kelasnya jadi horor ya kayak. Kalau di sekolah sendiri Aska itu gimana? Dari akademiknya gitu. Kalau mungkin di non akademik, wah udah dia kayaknya bisa cari sendiri ya kemampuannya. Jadi mungkin Aska ini seperti yang disampaikan tadi oleh ayahnya hanya mencoba di beberapa bidang akademik, tapi Aska belum menggeluti secara permanen. Misal suka matematika, nggak didalemin ilmu matematikanya, ya kan Kak? Iya. Pokok pernah juara sekali, habis itu nggak pernah lagi ikut kan? Iya. Jadi kalau kami di sekolah memang ada beberapa ekstrakurikuler yang memang untuk mengarahkan siswa. Jadi salah satunya yang Aska ikuti adalah public speaking memang. Karena memang kita melihat sosok Aska ini harus kita poles lagi agar bakatnya semakin terasa. Seperti itu. Apalagi dia tipe-tipe anak yang memang ekstrovert ya. Oh benar sekali. Jadi dia nggak akan nervous ya Kak. Cuma keringet dingin dikit, Iya. ya kan? Ya keringetan kalau ikut lomba. Tangannya aja. Tangannya Tangannya aja aja. yang basah. Iya benar. Normal lah ya. Terus kalau untuk kemampuan-kemampuan yang lain di usianya yang 9 tahun ini gimana? Mungkin saya bisa menyorotnya dari pola komunikasi ya yang dia bangun bersama gurunya dan teman-temannya. Jadi Aska karena memang sosok pribadi yang ekstrovert, jadi dia bisa nih kayak bunglonnya kayak sama teman-temannya yang pendiam, dia bisa baur sama teman-temannya yang memang sefrekuensi, ya Kak? Bilangnya sefrekuensi ya? Iya. Iya. Atau kamu punya satu circle? Punya. Punya. Makin nyambung ya. Terus pola komunikasi dengan guru-gurunya dia bisa menempatkan dirinya, padahal kan usianya masih di kelas bawah. Benar. Kalau di sekolah ustadzanya siapa yang paling kamu sukai? Sada Nia, Sada Eka, Sada Vela, Sada Vira. Oh banyak Banyak. ya. Ustadzanya nomor berapa? 2. Nah kan benar. Aku bisa membaca pikiran loh. Bisa menerawang. Masa? Oh iya. Tapi bagi seusia Aska, ini nggak sih? Normal nggak sih seperti ini? Kan pandangan orang kan beda-beda ya. Itu terlalu ketuaan gitu. Normal nggak sih Ustadzah? Jadi memang mungkin bagi orang-orang yang terdahulu menganggapnya anak-anak seperti ini dianggap sebelah mata gitu. Mungkin orang-orang yang juara 1 matematikanya baru dibilang anak yang serius dalam belajar. Tapi kalau kami di sekolah memang menghargai setiap bakat dan minatnya anak-anak. Jadi sesuai passionnya lah. Kalau semuanya suka bicara, kita arahkan ke arah yang pembicaraan yang baik. Misal suka hitung-hitungan, kita arahkan di pembimbingan olimpiade yang baik seperti itu. Jadi bagi kami semua anak itu istimewa dan luar biasa. Iya, challenging ya. Iya benar. Kalau Aska sendiri kan belajar public speaking, belajar apa sih? Mau jadi penyiar juga, mau jadi host, mau jadi presenter, mau. Aduh, bisa kalah jawabnya Kak Nuri ini digeser sama Aska. Mau jadi penyiar cilik nggak? Mau. Mau. Oke, nanti kita daftarkan ya. Oke? Ya benar. Mau host cilik juga? Mau. Wih, mau. Karena memang Aska berani ya kan. Tos dulu dong. Semangat selalu ya Aska. Selain kedua orang tua yang bikin semangat, biasanya apa yang bikin semangat kamu sekolah? Apa yuk? Jajan. Jajan. Iya benar. Gimana nggak semangat ya Aska ya? Kalau di sekolah jajannya enak-enak ya kan? Iya.
Ada ayam geprek? Ada. Oh, ada. Mie ada? Banyak. Aduh, banyak. Es ada? Banyak. Aduh, banyak. Sekolah, pengen juga aku sekolah kalau kayak gitu. Ya kan? Iya. Nah, kalau cita-citanya apa? Apa ya? Mau jadi food vlogger. Oh, food vlogger. Minta tolong dong. Ada bakso nggak di sini? Kita review menurut Aska. Coba tahu gitu, Kak Nuri undang. Tadi ada mie ayam, ada bakso gitu. Kenapa kamu suka food vlogger? Jadi food vlogger, cita-citanya kenapa itu? Kalau dulu ya anak kecil itu cita-citanya kalau nggak mau jadi presiden, pilot, terus dokter. Aku lihat di TikTok tuh banyak-banyak makanan yang enak, bisa jelajahi Indonesia, bisa keluar negeri. Dari makanan ya? Iya, Oke, iya sih bisa ke luar negeri dari apapun nih pemirsa ya, termasuk untuk nge-review makanan ya. Sejauh ini kamu punya nggak punya kayak daily vlognya di media sosial punya? Oh punya. Suruh follow dong pemirsanya. aku di banner. Aduh kasihan. Makanya bilangin ke TikTok jangan di banner. Oh iya nanti saya Kak Nuri mau suratan dulu ya. Tolong akunnya Aska jangan di banned ya. Tapi kalau menurut Ustadzah nih, dia aktifnya di media sosial itu ada pengaruh khusus nggak sih ke kemampuannya dia? Jadi itu kan kalau sekarang ya, itu sebagai fasilitasnya Aska dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Sebenarnya kalau kami memang bondingnya dengan orang tua, jadi kami sampaikan apa saja keunikan-keunikan yang kami temui di sekolah. Nanti kami pasrahkan pendampingan ini sepenuhnya ke orang tua di rumah. Jadi selama tidak melenceng dari kaidah atau pakem-pakem yang seharusnya dijaga, itu masih aman sih. Karena mungkin anak sekarang sudah pola asuhnya sendiri beda ya. Benar. Antara dengan anak-anak yang di tahun 80-an atau 90-an. Anak-anak sekarang kan sudah ini banget, gadget banget. Gadget banget. Jadi kami gurunya kadang dikasih tahu muridnya tren-tren yang baru seperti itu. Tren yang kayak gini ya? Ya gimana? Tahu. Oh tahu juga, ya kan? Buat gitu. Udah buat. Iya, di anak kekinian sekali nih pemirsa ya. Untuk dukungan dari sekolah mungkin secara mentalnya dia. Kadang kan ada komentar-komentar jahat gitu. Jadi sebenarnya kita kembalikan dulu nih ke siapa target anak-anaknya. Kalau seperti Aska, alhamdulillah selama saya mendampingi lombanya Aska, itu dia pribadi yang memang mentalnya kuat sekali. Saya aja sebagai pendampingnya melo karena nggak dapet. Tapi Aska sosok yang kuat, tegar, dan hebatnya lagi dia mau belajar. Apa nih kesalahannya, terus lawannya apa nih kelebihannya, seperti itu. Jadi kalau sosok kayak Aska tinggal diarahin dikit aja ya kayak. Benar. Biasanya memang yang melo itu gurunya ya. Kalau nggak dapat ya Askanya mah ceria-ceria aja. Benar. Iya. Nggak sedih kan kalau nggak dapat juara 1? Wih. No. Kalau Ustadzah sendiri harapan dari sekolah ya terhadap murid-murid yang spesial seperti ini. Ini kan generasi emas Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti menjadi generasi yang memang bibit unggul lah. Amin. Jadi harapannya yang pertama untuk kedua orang tuanya agar tetap selalu mensupport apapun yang Aska lakukan selama itu masih dalam hal kebaikan. Yang kedua semoga ini harapannya buat negara. Tinggi banget ini. Jadi harapannya buat negara kita lebih adakan berbagai banyak program terutama di sekolah yang memang tidak hanya itu-itu saja. Misal sekarang dunia public speaking kan memang sangat dibutuhkan seperti itu. Jadi bukan hanya belajar aja di sekolah menggunakan buku tulis ya kayak, tapi juga mungkin nanti difasilitasi yang lebih lah. Ya,
seperti kita-kita aja udah beda banget ya. Bener. Karena memang anak seusia Aska di generasi yang sekarang udah bisa berpikir kenapa harus jadi food vlogger dan lain sebagainya. Aska, kamu mau berterima kasih nggak dengan Ustazah Nia? Coba ucapin. Terima kasih telah mendidik Aska. Langsung ini dong. Terima kasih telah mendidik Aska sejauh ini. Oke, sama-sama. Hak nih, hak untuk Ustazahnya. Hebat Aska pas itu. Kurang. Nah, kalau Aska sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada ayah sama bunda? Jangan lupa les-lesannya. Yang keras dong, nggak denger. Jangan lupa les-lesannya. Yang mau disampaikan Aska ke bunda apa? Kasih udah ikut. Kasih udah ikut ke sini. Ya, terus apa lagi? Udah. Udah itu doang. Nggak terima kasih sama makanannya yang enak? Sama uang jajannya? Plus, iya kan? Makanan bisa bicara. Enggak, kan yang masak bundanya. Iya kan? Terima kasih sudah menyajikan makanannya bunda. Dari masakan bunda jadi tahu masakan yang enak. Punya cita-cita jadi food vlogger gitu. Coba sambil berdiri deh Aska, sambil berdiri. Coba, mana kameranya? Situ. Nah, yuk sampaikan rasa sayangnya Aska sama bunda sama ayahnya ya. Terima kasih telah apa ya? Mendampingi Aska. Dampingnya Aska, support Aska. Terus apa lagi? Udah kita aja. Ya sini. Sini sama Kak Nuri. Terima kasih sudah mendukung anak-anak cerdas seperti Aska dan juga mungkin anak-anak lain seperti Aska. Mari kita support. Mungkin dunia mereka sudah tidak sama dengan dunia kita. Jadi jangan bandingkan anak sekarang dengan anak-anak zaman dulu karena memang dunianya sudah berbeda. Apalagi mengingat banyaknya anak-anak seusia Aska yang mungkin pemikirannya udah di luar usianya, itu mungkin karena kemampuan dan pola asuh yang sudah diterapkan. Jadi kita sebagai orang tua atau orang yang dituakan untuk selalu mensupport anak-anak yang seperti Aska ini, yang luar biasa pinter, luar biasa out of the box, pemikirannya di luar Nurul kalau katanya, apalagi ketemu temennya yang se-circle ya? Iya. Iya. Kak Nuri masuk circle-nya nggak sih? Masuk. Oh masuk, oke, approve. Nanti ya kita ngobrol ya. Apa kita mau gosip? Oh enggak boleh gosip. Ya sudah, terima kasih ya pemirsa. Bilang dulu terima kasih pemirsa. Terima kasih. Sudah menonton QCast malam ini. Sudah menonton QCast malam ini. Jangan lupa komen ya. Jangan lupa komen ya, terutama temennya Aska. Benar. Jangan lupa komen teman-temannya Aska. Kalau temannya Aska pengen kesini juga, jangan lupa hubungi Kak Nuri. Bilang. Kalau temannya Aska mau ke sini, jangan lupa hubungi Kak Nuri. Ya udah dulu QCast-nya. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye dulu dong. Ini udah. Bye. Bye. Sun.